Pasca gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, saya bersama bapak saya bertemu salah seorang korban di daerah Delingo, Kabupaten Bantul. Namanya Mbah Gilik, beliau adalah seorang penjual tempe. Saat itu rumah Mbah Gilik hancur akibat gempa. Kuali yang berisi kedelai pecah berantakan tertimpa runtuhan bangunan. Rumah Mbah Gilik saat itu tidak hanya ditinggali oleh beliau saja, namun juga menjadi tempat tinggal anak, menantu, dan juga cucunya. Penjualan tempe saat itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan dalam keluarga tersebut. Tak patah semangat, Mbah Gilik kemudian berusaha mengais sisa kedelai yang masih tersisa di dalam kuali yang pecah, mencuci, merebusnya kembali, dan mencoba lagi mengolah sisa kedelainya menjadi tempe. Tempe tersebut kemudian dijual ke dapur-dapur umum untuk dikonsumsi para korban gempa lainnya. Penghasilan tersebut yang kemudian dapat Mbah Gilik gunakan untuk kebutuhan keluarganya pasca gempa bumi. Singkat cerita, setelah saya dan bapak saya selesai ngobrol banyak dengan Mbah Gilik, saat berpamitan pulang, tiba-tiba Mbah Gilik memberikan sekresek besar berisi tempe buatannya kepada kami. Banyak sekali. Mungkin kalau dijual bisa untuk makan Mbah Gilik dan keluarganya dalam sehari. Iya mas, buat dibawa pulang ke Sleman, gitu kata beliau. Saya dan bapak saya hanya saling tatap. Kemudian bapak saya mengeluarkan uang bermaksud untuk membayar pemberian tempe tersebut. Tetapi Mbah Gilik langsung menolak dan berkata, "Sudah, nggak usah mas, mau saya tuh niatnya ngasih. Nanti kalau memang nggak habis, dibagiin ke tetangganya aja biar bisa ikut ngicipi." Cerita selesai. Dari cerita tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa Mbah Gilik ini merupakan sosok manusia yang secara realita adalah manusia yang miskin harta, namun kaya hati. Setelah gempa, Mbah Gilik secara material nol, bahkan minus mungkin. Namun dalam kondisi seperti itu pun, beliau masih bisa merasa cukup, bahkan bisa berbagi dengan sesamanya. Nah, tantangan kita ke depannya adalah tidak dapat dipungkiri, miskin harta akan tetap ada. Dan yang lebih parahnya lagi adalah muncul masalah baru, yaitu miskin hati. Mengapa? Begini penjelasannya. Kalau dulu kita mengenal ideologi liberalisme yang artinya lebih mementingkan kebebasan individu, yang kemudian untuk mencapai Commonwealth atau kesejahteraan bersama, kini di era neoliberalisme, di mana commonnya ini sudah tidak lagi wealth, sudah bukan lagi untuk tujuan kesejahteraan bersama, tetapi cenderung menguat ke dimensi individu. Jadi yang penting adalah untuk kesejahteraan individunya. Hal inilah yang menciptakan bentuk baru, yaitu semakin banyak orang yang mungkin secara material tidak termasuk kategori miskin, tetapi selalu merasa kekurangan, tidak pernah merasa cukup. Di era neoliberalisme ini, kita terfasilitasi oleh perkembangan teknologi secara luar biasa. Ekonomi hari ini bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi menciptakan kebutuhan, atau lebih tepatnya menciptakan keinginan manusia. Di titik inilah, maka dunia ekonomi berlomba-lomba mengeksploitasi wilayah hasrat manusia. Karena hasrat itu ibarat sumur tanpa dasar, tidak akan pernah ada habisnya. Nah, celakanya, situasi seperti ini tidak banyak disadari. Sebagian bahkan mungkin malah menikmati situasi ini. Meminjam istilah dari Keynes, masyarakat saat ini ada pada situasi terhegemoni. Mereka atau kita tereksploitasi tetapi tidak menyadarinya dan bahkan menikmatinya. Berbeda kalau dalam situasi terdominasi atau terjajah, sedikit banyak masih ada kesadaran dan karenanya ada hasrat ingin melawan. Tetapi kalau terhegemoni, sama sekali tidak lagi ada kesadaran dan keinginan untuk melawan, karena mereka justru menikmatinya. Ada juga fenomena yang mirip dengan kondisi ini, yaitu fenomena katak rebus. Dengan kulitnya yang dapat menyesuaikan diri dengan suhu air, saat perlahan air dipanaskan, katak akan terus beradaptasi, menyesuaikan diri, menyamankan diri, hingga akhirnya tidak sadar mati direbus. Sama dengan orang yang tidak mampu menanggapi perubahan besar yang sebenarnya sangat berpengaruh di hidupnya, namun hanya terus menikmati, mengikuti arus tanpa ada rasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Enggan meloncat, enggan keluar dari kenyamanan tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah saat ini dan dikhawatirkan akan memburuk di masa depan. Itu sebabnya, gerakan penyadaran menjadi penting untuk dilakukan. Mengatasi kemiskinan tidak akan pernah cukup hanya dengan memberi bantuan ini dan itu tanpa melakukan pemahaman mental.